Kenapa di sini aku campur perisa kopi dan juga kopi instan itu supaya nanti warnanya nggak terlalu gelap dan juga rasanya nggak terlalu pahit tapi wangi kopi. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin roti ya, Mexican Coffee Buns, atau lebih populernya mungkin kalian kenal dengan roti boy. Jadi ini tuh roti isinya simple sebenarnya, salted butter, tapi emang ciri khas rotinya tuh dia ngembang banget, fluffy, airy, wangi, terus atasnya ada lapisan kopi yang pastinya juga wangi, crunchy gitu kan, sama manis juga. Dan cara untuk bikin roti banyak ya. Yang hari ini aku akan pakai, ini kita akan bikin adonan biang dulu gitu, atau mungkin kalian kenal dengan sponge endo atau pulish dan lain-lain. Karena menurutku kalau misalnya kita bikin roti yang pemeran utama tuh rotinya itu ya, seperti roti tawar dan lain-lain, pastinya dengan metode ini kita memberikan apa ya, aroma fermentasi atau aroma rotinya itu nantinya lebih enak. Jadi dia pastinya ngembang, kenyal, enak. Nah, selain pemilihan metode, resep dan lain-lain, pastinya kalau misalnya kita mau bikin roti itu penting juga pada saat mengolahnya ya, kita nguleninnya harus sampai kalis elastis. Dan hari ini aku akan menggunakan stand mixer dari Eco Home dan juga platinum oven dari Eco Home. Oke, langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Untuk adonan biang atau sponge-nya di sini kita akan perlu tepung terigu protein tinggi, gula, ragi dan juga air. Untuk nanti kita campuran adonannya, di sini aku akan pakai tepung terigu serbaguna atau protein sedang, garam, susu bubuk, telur, ragi, tambahan lemaknya di sini pakai butter dan juga susu. Oke, untuk pelapis kopinya di sini kita akan pakai gula, butter, tepung terigu, telur, lalu ini ada kopi instan, nanti kita akan campur sama sedikit banget air panas dan juga perisa kopi. Kenapa di sini aku campur perisa kopi dan juga kopi instan? Nggak semuanya kopi instan itu supaya nanti warnanya nggak terlalu gelap dan juga rasanya nggak terlalu pahit ya, tapi wangi kopi gitu. Jadi biasa disiasatinya dengan kita tambahin perisa kopi. Tapi kalau misalnya mau semuanya pakai kopi instan aja boleh ya, nanti takarannya tinggal dikali 2 ya. Semua takaran lengkap udah ditulis di description box. Nah, untuk isiannya di sini simply aku cuma pakai salted butter aja. Tapi kalau misal kalian mau pakai yang lebih wangi, misalnya pakai Wisman gitu kan, atau nggak room butter apa, itu juga boleh ya, bebas. Oke, pertama ini kita akan siapkan dulu sponge-nya atau adonan biangnya. Di sini kita tinggal aduk aja bahan keringnya, tepung terigu, ragi dan juga gula aduk rata, lalu kita masukin air pelan-pelan sambil diaduk. Ini aduk aja, nggak usah diulenin, dia adonannya emang agak cair, jadi ini ngaduknya juga gampang. Lalu kita akan diamkan di dalam keadaan tertutup, ini kurang lebih minimal sekitar 2-3 jam ya, supaya wangi fermentasinya keluar. Pastikan juga nih ya, kadang ada juga pertanyaan, kenapa sih udah dimasukin ragi tapi nggak mau ngembang? Nah, itu kemungkinan besar raginya sudah mati gitu ya, udah tidak berfungsi lagi. Jadi itu paling penting emang kalau misalnya kita nyimpen ragi itu jangan dibiarin ke expose udara terlalu lama gitu. Jadi kalau yang jarang baking boleh belinya yang sasetan kecil-kecil aja. Jadi kita masukin bahan keringnya, tepung terigu, susu bubuk dan juga ragi ke dalam mixer. Ini garamnya belakangan supaya sebenarnya tidak menginterupsi pembentukan gluten. Tapi kalau misalnya keburu masukin di awal juga nggak apa-apa sih. Sambil diaduk ini kita masukin bahan cairnya, telur dan juga susu. Buat yang tanya biasanya susunya harus dingin apa enggak? Nah, kalau mau ideal sebenarnya dingin ya, karena kan kita di iklim tropis. Terus kalau misalnya kita ngulenin tuh biasa adonan juga secara natural ngeluarin hangat atau enggak, takutnya mesinnya panas. Nah, si air es atau susu dingin itu sebenarnya ngebantu untuk menjaga suhu. Nah, ini udah ngembang kayak gini, sekarang kita akan campur dengan adonan. Lalu kita masukin juga sponge atau biangnya tadi ke dalam adonan, lalu kita akan ulenin terus. Di kecepatannya ini sedang kecepat. Tuh, ini kali-kali kalian bisa lihat juga, sama di scrape juga pinggirannya. Kalau adonannya udah nyatu kayak gini, ini kita masukin mentega dan juga garamnya sekarang.
Nah, untuk stand mixer Eco Home yang aku pakai ini tuh kapasitasnya besar ya, mangkoknya ini atau bowlnya ini 6,5 liter. Dan kalau misalnya kalian bikin adonan basah gitu tuh bisa sampai 2 kg. Dan kalian bisa lihat di belakangnya sini juga ini tuh ada yang namanya heat removal system. Jadi kalau misalnya kita ngadonin roti gitu kan, itu tuh dipakainya lama. Nah, biasa kalau misalnya mixernya itu terlalu gampang panas itu bakalan cepet rusak, jadi dia ada kipasnya. Terus kalian juga pasti pada salvok nih ya, desainnya kece banget, warnanya juga cakep. Tapi nggak cuman warna ungu ini doang ya, stand mixer Eco Home masih ada 6 pilihan warna lainnya yang bisa langsung kalian cek aja. Ini kita akan terus ulenin selama kurang lebih 15-17 menit ya, sampai benar-benar kalis elastis. Nah, kenapa sih sebenarnya kalis elastis gitu? Jadi kalis elastis ini dia sebenarnya menandakan bahwa ikatan glutennya itu dia udah kuat ya, udah elastis. Jadi kita bentangkan aja dia nggak sobek. Nah, tujuannya nanti ketika kita bentuk roti, gluten-gluten yang kuat ini tuh dia akan trap gitu udara, jadinya akan mengembang dan juga fluffy ya, dan nggak dry gitu rotinya, nanti hasilnya lebih enak. Nah, ini kurang lebih udah 15 menitan, kita cek. Kalau ditarik ini dia udah bisa dibentangkan setipis kayak gini, ini artinya udah cukup elastis ya. Terus ini diperhatikan juga, jadi di adonan ini kita emang bikinnya dia konsistensinya agak cair. Nah, kalau misal terlalu cair banget, ada yang mau nambah terigu itu harus di awal, karena kalau misalnya nanti dia kalis elastisnya semakin lama. Oke, sekarang kita akan cek untuk memudahkan, karena ini emang pada dasarnya si konsistensi rotinya dia emang mengandung cukup banyak air ya, supaya nantinya ngembang dan juga empuk. Ini aku pakai bantuan minyak. Terus kita lihat, nah ini udah cukup elastis. Sama halnya ini working surface-nya, ini kita lap juga sama minyak sedikit. Terus kita akan timbang. Ini kurang lebih aku mau timbang satunya 70 gram. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita akan rounding atau kita akan bentuk jadi bulat semuanya ya, supaya nanti merata. Terus kita akan biarkan dia resting selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini juga salah satu perbedaan kalau misalnya biasa kita pakai metode direct atau langsung diaduk tanpa bikin biang dulu adonannya. Setelah jadi kalis elastis itu kita ngembangin dulu gitu kan, baru nanti dibagi-bagi. Kalau ini kita bisa langsung portion aja. Tapi ini aku mau resting sebentar biar nanti ngebentuknya juga lebih enak. Dan sekarang kita akan siapkan untuk isiannya ya. Di sini aku pakai salted butter. Kita potong-potong aja. Nah, kalau udah di resting 15 menit, cara ngebentuknya pertama ini kita akan ambil satu dan kita kempesin sambil semuanya dilipat ke tengah ya, jadi dibikin bulat lagi. Kalau udah kayak gini, ini butternya kita taruh di atas aja, lalu kita tekan dan kita seal. Nah, kalau misalnya aku lebih suka ngebentuknya kayak gini aja ya, supaya butternya ada di tengah gitu kan. Kalau misalnya kadang dipipihin dulu gitu, nanti butternya akan terlalu ke atas, jadi bagian atasnya nanti takutnya terlalu tipis. Ini juga pastikan semuanya ke-seal dengan baik supaya nanti nggak bocor. Tuh, ini benar-benar sampai rapet kayak gini. Terus kita putar pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang. Terus kita akan susun di tray, jangan terlalu berdekatan, nanti dia bakalan mengembang. Kasih jarak. Terus kalau udah, kita akan diamkan ini kurang lebih selama setengah jam sampai dia mengembang kurang lebih 2 kali lipat. Nah, ini udah hampir mau ngembang, kita akan panaskan oven. Ini kita akan panaskan api atas bawah. Dan kita akan bikin untuk topping kopi atasnya ya. Ini pertama kayak bikin cookies, kita akan kocok dulu, boleh manual, boleh pakai mixer. Butter dan juga gula. Ini sampai dia cukup pucat dan juga gulanya larut. Nah, ini karena kita cuma bikinnya dikit, jadi kita bantuin pakai scraper juga ya, kalau misalnya dia agak ke pinggir-pinggir gitu. Terus kita bisa kocok lagi. Nah, ini kurang lebih dia udah pucat seperti ini ya. Ini aku kasih lihat. Tuh. Nah, kalau udah gini, ini kita tinggal masukin telur dan juga bahan lainnya, tapi telur dulu. Tadi aku angkat-angkat dikit, itu kalau biasanya pakai mixernya kapasitasnya cukup besar, tapi kita cuman dikit, itu biasa kita bantu dengan angkat dikit ya. Cuman jangan sampai terlalu kenceng juga. Telur masuk. Kopi juga masuk. Perisa kopi masuk. Oke, kalau udah kayak gini, ini diaduk bentar aja tadi, yang penting kecampur. Terus kita akan campur sama terigunya ya, terigunya kita aduk aja.
Nah ini udah sekitar 30-40 menit. Ini udah bener-bener ngembang rotinya. Jadi itu dipengaruhi suhu juga. Mungkin kalau misalnya suhunya lebih panas 30 menit juga udah cukup ya. Ini kita emang sengaja ngembang banget supaya bener-bener nanti hasilnya dia jadi airy ya, jadi maksimal gitu kan. Nggak apa-apa sedikit overproofing pun nggak masalah karena nanti kita akan taruh cookies di atasnya ya. Ini tinggal di pipe aja kayak gini, diputar. Nah ini cukup sebenarnya setengah permukaan dari rotinya aja ketutup tuh nanti dia akan melebar ya. Cuman kalau aku suka dilebihin, jadi nanti ada lebih-lebih cookiesnya gitu, itu juga enak. Dan tinggal kita akan panggang di 170-175 derajat selama waktunya kurang lebih 15 menit. Mungkin kalau bikin yang lebih kecil sekitar 50 graman itu 12 menit gitu juga udah cukup. Nah oven Platinum Eco Home ini kapasitasnya besar ya, 38 liter dan juga ada 4 slot loyang. Selain untuk panggang pakai loyang, ini bisa juga buat panggang ayam ya yang muter dan juga termasuk stainless steel air fryer basket ya yang nantinya bakal muter. Listriknya juga hemat 450 watt untuk atas dan juga 450 watt untuk bawah. Nah ini udah matang, jangan langsung dibelah ya, sama kalau misalnya roti juga ini kita biarin sebentar supaya semua uap panasnya terperangkap di dalam rotinya. Nah ini kalian bisa lihat ini rotinya tuh kopong ya, jadi digigitnya tuh ringan banget kontras sama luaran cookiesnya ini yang emang kering. Jadi ini kuncinya emang gulanya tuh jangan kurang ya, karena kalau misalnya gulanya dikurangin otomatis nanti dia nggak akan sekering ini. Adonan rotinya benar-benar ringan di mulut, kalian bisa coba, wangi juga. Kita pakai metode yang bikin biang dulu. Dalamnya asin, luarnya manis ya. Jadi kalau dimakan bareng-bareng itu kombinasinya pas. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Eco Home yang tadi aku pakai. Ada stand mixer sama oven Platinum. Langsung aja kunjungi sosial medianya Eco Home. Apalagi buat yang misalnya hobi baking gitu atau yang mulai belajar baking, ini cocok banget nih untuk punya stand mixer di rumah kalian. Eco Home, premium quality of home appliances. Kalau kalian recoup juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.